Halo guys, selamat datang kembali di Neko Borsia ya. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Dan kalian yang selalu mencari rezeki, semoga selalu dilancarkan. Amin. Dan kita kembali lagi bermain auto chess ya. Dan kali ini bakalan nyobain meta baru Goblin sama Ancestor ya. Dan kali ini kita nggak bakalan main Priest lagi. Kita fokus nyari Goblin sama Ancestor ya. Untuk bintang tiganya ya, kalau bisa kita bintang tiga kan, kalau enggak ya pakai seadanya ya. Dan kali ini kita udah dapat 2 Goblin, si Timbersong sama Bounty Hunter. Untuk relik paling bagus apa ya, kalau main Goblin ini belum nemu yang bagus. Paling enggak kalau kalian dapat relik macan, mending kalian pick aja, ambil aja. Kalau yang lainnya helm Ares itu cukup bagus buat Goblin, tapi perlu digaris bawah ya. Misalkan kalian nyari bintang 3, jangan pakai dulu helm Aresnya. Kalau misalkan kalian pengen Timbersongnya bintang 3, Bounty Hunternya bintang 3, kalian tahan dulu kalau mau main helm Ares, karena nanti kesulitan buat bintang 3in. Ya seperti biasa kita akan langsung lompat aja round 10 biar gak kelamaan, dan sambil nyari goblin-goblin yang lain ya, yang suka merusak alam ya. Bukan yang bukan ya. Oke, kita langsung ke round 10. Oke guys, kita udah sampai di round 10 ya. Goblin ini salah satu sinergi yang paling solid ya. Kalau bisa dikatakan solid karena bisa memberikan heal terhadap sesama goblin ya. Jadi ketika kalian sedang terpuruk ya, bisa dibantu ya. Misalkan kayak gitu ya. Kalau goblin ini semua dapat heal, paling bagus bisa aktif 6 goblin ya. Itu paling bagus. Ditambah lagi ini ada Ancestor baru, kita belum dapat, kita cari lagi, kurang 1 Ancestor. Untuk diutamakan, aktifkan dulu 6 goblinnya, baru 4 Ancestor ya. Dan untuk slotnya ini cukup murah ya, cuma butuh 5 slot, butuh berapa slotnya, sekitar 8an ya, nggak sampai 10 kayaknya, buat ngaktifin 4 Ancestor sama 6 Goblin. Jadi kalian bisa pakai carry yang lain kalau kalian mau. Menurutku ini sinergi paling murah ya dibanding yang lain. Dan untuk sekarang ini bakalan menjadi meta baru sampai season baru besok S33 ya. Karena hero yang baru ini beneran OP parah ya, dan kita masih belum dapat. Kita lanjut lagi di round 15 dan kita sudah mempunyai kemenangan 7 kali win streak ya. Oke, kita lanjut lagi di round 15. Kita udah sampai di round 15 ya. Seperti hal pembahasan yang sebelumnya, Goblin itu paling bagus pakai relik macan atau helm Ares yang lebih bagus, karena Goblin carry utamanya itu ada di Veno sama Snapfire. Itu fokus utama kalian kalau kalian mau main Goblin. Bisa pakai Civet kayak gini, Civet 2 biji, tapi jangan langsung kalian bintangkan 2, nanti pasifnya nggak aktif ya. Seperti cloningan ada bayangan ini, dan ini sudah
tentu aman aja ya untuk melawan pakai relik macan. Kita dapat fire, tinggal nyari Venomancer dan Dark Lordnya, ancestornya udah terkumpul ya. Dark Lord, Dawnbreaker sama Shadow Demon ini Penitent ya kalau nggak salah namanya, Penitent atau Penitent ya. Dan untuk item goblin ini menurutku cukup murah ya, tergantung musuh kalian. Kalau musuh kalian nggak banyak hitter, lebih baik ambil aja kekebalan tubuh ya, yang bisa sharing ke temen ya, misalkan kayak Barbaric Wiras atau yang magic robes sama apa ya, yang bisa sharing ke sama yang item baru itu ya, itu bisa menghil temen ya sekitar 500 XP, itu lumayan banget. Dan menurutku item baru yang tier 3 ini malah menjadikan goblin ini semakin bagus. Oke, kita west streak 11 kali, kita tinggal nyari Veno aja, tapi belum dapat. Kita aktifkan 4 ancestor ya, kita buang sifat aja. Sifatnya bakal dibuang karena emang di line up kali ini enggak terlalu kepake ya. Kalau kalian mau main 6 mecha silahkan kalian pakai sifat, karena emang ada crash mekanya ya, jadi bisa mengaktifkan 6. Jadi setiap 6 mecha yang kalian dapat atau aktif itu bisa memanggil legend nih. Semua budak yang ada di sini legend semua. Tentu harganya memang mahal, tapi emang bagus sih. Mecha itu bagus ya. Tapi untuk awal-awal seperti ini emang kurang optimal ya, karena kita agak main mekanya cuma cukup 3 aja buat mengaktifkan. Tinggal 1 goblin lagi. Musuhnya 90 ini. Emang rame banget kayaknya yang pakai guys, 90. Oke, masih belum dapat. Dan ini bakalan menjadi meta yang paling awet menurutku ya, dan meta paling ngeselin bakalan hadir lagi, yaitu meta priest. Akhir-akhir ini udah ketemu banget sama sering ketemu sering sama priest sama divinity ya, dan itu lagi rame banget yang make atau nyoba ya, gara-gara hero baru ini. Bisa dilihat hero baru ini ada pure damage ya. Oke, kita masih bisa mempertahankan kemenangan ya sebanyak 14.
sekali, dan XP pun masih utuh ya di 100 XP, dan kita masih pakai relik macan. Dan untuk 4 ke bawah itu udah banyak semua ya, jadi menurutku ini sudah aman ya. Misalkan kalian kalah, kalian bisa transisi untuk mengcounter sinergi musuh, karena di sini kita belum menemuin sinergi musuh yang kuat, jadi kita pertahankan dulu. Oke, kita bisa melewati ya pakai relik macan, relik yang penuh resiko sebenarnya kalau tidak kalian nggak mumpuni untuk menyerang dan bertahan secara bersamaan. Veno bintang 2 bisa, kita dapat penison lagi. Ini paling bagus ambil relik telur ya buat bintang 3 hero yang kalian mau ya. Kalau kalian emang fokusnya ke carry 1 ya ambil bengkel aja, menurutku cukup. Seperti biasa kalau kalian dapat bengkel di round 20 ya, kalian wajib reforce di di round 25 ya, biar efektif, biar langsung dapat legend. Misalkan kalian kepepet untuk reverse ya silahkan, asalkan bisa ke legend. Kalau nggak sampai legend ya sia-sia, tergantung item ya dibutuhkan juga sebenarnya. Kalau kalian main seperti like spirit kemarin ya kalian harus nyari rantai ya, kan di tier 4, jadi nggak perlu ke legend. Oke, kita masih bisa mempertahankan kemenangan sebanyak 15 kali. Nah, di sini ada helikopter. Kalau belum terungkap kayak gini wajib kalian ambil ya, karena kalian bakalan dapat 5 gol cashback ya. Ya enggak cashback, kalian dapat bonus 5 gol. Jadi kalian beli, gol kalian kurang, terus kalian dapat 5 gol. Jika hero nya nggak kepakai, kalian jual aja, jadi dapat 5 gol secara gratis. Oke, musuhnya pakai Connect sama Ancestor ya, ini cukup menarik. Dia memanfaatkan dari Dawnbreaker yang punya res kuda. Oke, nggak kuat musuhnya. Oke, kita dapat Dark Lord. Bisa kita bintang 3 kan. Dawnbreaker sudah 2 bintang 2 biji ya. Ini bisa naik ke 10 ya sebenarnya. Nyari hero carry lain atau frontliner, kalian bisa nyari frontliner buat menahan damage, karena dari tadi snapfire-nya cuma bintang 1 ya. Jadi untuk carry sampai late game ya lumayan agak beresiko. Dan kali ini akan memasuki round 24. Ketemunya Thailand pakai 9 bulu ya, 9 feeder. Untuk carry-nya pasti pakai shadow color ini ya, semata abu. Oke, aman.
Dan untuk update kali ini ya menurutku lumayan bagus banget, ada penambahan voice over dari segi kill streak ya, itu bagus banget seperti killing spring, dominating maupun legendary ya. Menurutku cukup menambah varian aja ya, biar nggak terlalu kosong banget di pertarungan. Kayaknya dulu sempat ada ya, atau lupa ya, apa beda game ya, dulu sempat ada, mungkin dihilangin atau kena copyright nggak tahu ya. Dan kita masuk ke round 24, ketemunya kuda ancestor lagi. Oke, kali ini masih aman ya, masih bisa mempertahankan kemenangan di round 24. Dan kali ini kita memasuki round 25 dengan berakhirnya pemakaian relik macan. Untuk relik telur ya kita nunggu sampai round 10 paling bagus, biar gak ngebuang gol terlalu banyak. Mungkin ini kurang 24 gol buat naik ke level 10, level terakhir. Kalau pengen naik lagi harus pakai human, karena human sekarang lagi jelek ya, kurang bagus. Padahal dulu OP banget human, itu salah satu energi andalan kalau pengen nyari level dengan cepat, tapi sekarang malah jadi paling jelek ya. Oke, menang. Kita lanjut di round 26, masih bisa mempertahankan kemenangan. Dan XP nya di sini beneran utuh ya, 100 ya. Jadi kita udah menaikkan level 10, memasukkan 2 bidak yang sama yaitu Dawnbreaker. Kita ambilnya si bulu ini ya, magic resist. Ini bisa sharing ke temen sebesar range nya kalau nggak salah 4 tak ya, bisa sharing, jadi lumayan bagus banget buat nahan damage di depan front seperti ini. Dan kita langsung aja pakai relik telur ya, buat bintang 3 hero yang kita mau. Dapat telur 1 2, kita bisa langsung bintang 3 kan Dawnbreaker, sama dapat snapfire. Kita dapat kakek gunung ya, kita masukkan aja buat nahan damage, lumayan tebel. Oke, kita lihat di sini ya, ketemu goblin ya, cukup meriah ya untuk efek kali ini, update kali ini. Apalagi dengan adanya hero baru ini menambah kemeriahan ya dalam efek battle. Kita dapat lagi 1 telur, kita cari lagi. Oke, kita dapat bintang. Oke, kita dapat saman, bisa diambil dulu buat jaga-jaga late game ya. Misalkan kalian narkoback, kalian bisa pakai saman ini buat carry sementara, buat carry late game, sorry. Dan ini sayangnya dapatnya ras. Ini bagus banget item buat snapfire untuk menghilangkan ras musuh ya, seperti ini musuhnya pakai 9 bulu, namun sayangnya kena pukul tabu witcher ya,
sudah pasti kalah sama mana void. Dan apakah kita akan kalah di sini? Oh tidak, masih aman. Dan musuhnya kalah. Oke, kita cari lagi, dapat lagi, bisa bintang 3 Dark Lord dari Ancestor lagi. Gak pakai nama ya, langsung aja. Dan untuk penambahan item seperti itu ternyata ya bisa disetak ya. Tak kira bisa disetak dengan item yang sama, ternyata tidak bisa. Kayaknya kalau dulu kayaknya bisa ya. Ini bola cahaya ini bagus sebenarnya guys buat main goblin, tapi malah gue lebih milih random ya, karena nyari tanduk naga buat si Snapfire biar langsung keluar skillnya. Dan si Fast itu termasuk lumayan bagus ya buat frontliner di depan. Misalkan musuh ada frontliner di depan ya, mereka bakal kena efek slow, memberikan attack slow ya, attack speed slow, jadi attack speednya jadi nggak maksimal. Dan ini kita dapat carry late game seperti Berserker, kakek gunung. Kita tinggal nyari telur satu lagi, nggak dapat. Kita dapat, kita bintang 2 kan kakek gunung aja ya, biar makin solid frontline-nya. Kita sudah memasuki round 29 dan XP masih utuh ya, 100% ya, 100 XP masih utuh, belum kurang sama sekali ya dari game pertama sampai round 29 ini. Dan kita ketemu lagi sama Goblin si Fat. Dan kali ini kita bisa mengamankan di round 29. Tinggal satu musuh lagi, musuhnya sudah kalah melawan bayangan. Musuhnya pakai Goblin, Mecha sama Divinity ya. Dan ini menurutku meta ya bakalan awet ini, karena Goblin ini lumayan bagus sekarang, sudah kena buff, sepertinya udah kena buff ya. Kemarin sempat nggak main, jadi kurang tahu update nya. Dan kali ini nyoba meta baru lagi, Goblin Ancestor ini lumayan kuat banget, lumayan solid. Untuk relic kita sudah pasti ambil bengkel ya, karena udah late game. Kita reverse yang kurang-kurang berguna. Oke, moga dapat. Enggak dapat guys, harusnya tanduk naga, dapatnya malah seal. Emang sulit ya, sesuatu yang diharapkan itu memang sulit untuk didapatkan. Oke, kita cari saman. Oke, kita dapat saman bintang 2 kan, langsung masukkan aja ya untuk menggantikan si kakek gunung ini. Cuma sayangnya kita nggak dapat tanduk naga ya, sulit banget, sesuatu yang diharapkan memang sulit ya.
Oke, kita masih lawan musuh yang sama, Goblin Civet Divinity. Oke, terkena bungkaman ya, bungkaman dari Saman. Buat kalian yang suka membungkam-bungkam ya, Saman ini paling cocok ya buat kalian. Dan kita dapat kakek gunung lagi, bintang 2 ya. Untuk video kali ini sampai di sini. Terima kasih yang menonton sampai akhir. Jika kalian suka sama videoku, silahkan like, jangan lupa subscribe untuk membantu perkembangan channelku ya. Dan untuk update video, diusahakan untuk setiap hari upload 2 video auto chess ya, atau game lain. Untuk game lain menyusul karena baru mencoba-coba ya. Oke, terima kasih yang menonton sampai akhir. See you the next video. Bye bye.